Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kelas 7 yang saya cintai, marilah kita sebelum belajar SKI kita baca doa dulu. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat dalam kehidupan kita yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk materi sekarang SKI kelas 7 dakwah periode Mekah. Dakwah periode Mekah yang pertama di antara lain kenabian Nabi Muhammad dakwah melalui dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenabian dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Pada saat Nabi Muhammad usia 40 tahun, Nabi Muhammad lebih sering bertahanus atau berkhalwah. Berkhalwah itu bermunajat, istilahnya mengasingkan diri di Gua Hira. Kurang lebih 6 km dari rumah beliau, tempatnya di sebelah timur kota Mekah. Dalam perjalanan spiritual, beliau merenungi kerusakan moral yang terjadi pada masyarakat Mekah pada saat itu. Pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 atau 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama, yaitu sebelum datangnya wahyu pertama dimulai dengan suara yang sangat keras, gemerincing seperti lonceng yang sangat keras, mengiang-iang di pendengaran Nabi Muhammad. Kemudian turun yang pertama, Iqra ya Muhammad, Iqra, bacalah. Itu sesuai dengan surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Itu dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ definisinya manusia itu disuruh membaca atas nama Tuhan yang telah memberikan ilmu bagi orang yang belum mengetahui. Alamal insana malam alam. Allah memberikan ilmu kepada orang yang belum mempunyai ilmu. Selanjutnya di situ turun wahyu pertama, kemudian dilanjutkan dengan wahyu kedua, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir warza fahjur wala tamtun tastaksir walirabbika fasbir. Wahyu yang kedua di situ yang artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Kemudian yang ketiga, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Tujuannya memberi tapi ingin menerima yang lebih. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka
bersabarlah. Ini surat Wahyu yang turun yang kedua, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andir. Orang-orang yang berselimut di situ, bangunlah lalu berilah peringatan. 3, yang 4, 5, yang terakhir bersabar. Selanjutnya di situ juga terdapat dakwah secara terbuka. Dakwah secara terbuka setelah 3 tahun berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan atas usulan dari Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, kenapa kita dakwah sembunyi-sembunyi? Bukanlah kita menyeru pada kebenaran. Tolong diam dulu ya, cok get ngomong ya. Jangan menyeru sedangkan kita menyeru kepada kebenaran. Maka setelah 3 tahun turunlah ayat fasda bima tu'marun warid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Di situ setelah melaksanakan dakwah, Nabi Muhammad bertujuan agar manusia tidak tersesat. Supaya manusia itu kembali pada jalan yang diridhoi Allah. Dan wahyu yang pertama, kedua, ketiga, kemudian juga dilanjutkan dengan sifat akhlak Nabi Muhammad yang sangat mendukung dalam dakwanya, yaitu dia itu memberikan uswatun hasanah, contoh suri tauladan bagi umatnya, bagi pengikutnya, sehingga potensi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat teruji. Selanjutnya di situ ada juga strategi dakwah Nabi Muhammad. Strategi dakwah Nabi Muhammad itu yang pertama yaitu dengan sosial politik semakin kurang menguntungkan di Makkah. Posisi tidak menentu bagi penyusun strategi, yaitu menyelamatkan para pengikutnya. Ya, sangat berat, kurang lebih ada beberapa orang yang ikut. Yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi dengan cara mengajak para sahabat, para kerabat terdekatnya yang mau. Kemudian dengan cara terang-terangan, yaitu dengan strategi yang pertama pindah ke Habasah. Yaitu hijrah ke Taif. Ya. Setelah hijrah ke Taif, dilanjutkan ke Habsyi. Yang pertama, di situ saat menghadapi penyiksaan, penindasan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslim yang sangat kejam, di situ bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita. Lalu rombongan kedua menyusul hingga jumlah mencapai 70 orang sahabat. Antara para sahabat di Hijrah Habsyi adalah Utsman bin Affan, Ruqayyah putri Nabi Muhammad, dan yang menjadi sahabat Utsman, istri sahabat Utsman, Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Ja'far bin Abi Thalib dan lain-lainnya
orang-orang Islam di Makkah diterima di Raja Nejus dan memberikan perlindungan, mengizinkan orang-orang Islam untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ditentukan Rasul. Namun kondisi yang nyaman itu tiba-tiba datang. Orang-orang kafir mengirim utusan kepada Raja Nejus, yang artinya agar mengembalikan orang-orang Islam ke kampung halaman atau ke negeri Mekah. Tapi permohonan utusan itu ditolak oleh Raja Nejus. Bahkan orang-orang Islam berada di Habsyah mendapati perlakuan perlindungan yang khusus. Dan tempat nyaman negeri tersebut itu serta diperolehkan untuk tinggal selama mungkin. Pada saat para sahabat tetap hijrah ke Habsyi, Nabi Muhammad memilih tinggal di kota Mekah. Beliau senantiasa berusaha menyebarkan ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada penduduk Mekah. Walaupun mendapat rintangan, ujian, cobaan, beliau berhasil mengislamkan beberapa tokoh penting seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Abdullah Muthalib akhirnya memeluk agama Islam tahun 615, kurang lebih 5 tahun, berketepatan pada tahun ke-6 kenabian Nabi Muhammad. Hamzah bin Abdul Muthalib saat masuk Islam pada suatu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad. Hal itu Hamzah tentu saja ia marah, terus balik mencari Abu Jahal. Pada waktu bertemu Abu Jahal, ia langsung menghardik dan memukulnya. "Wahai Abu Jahal, apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya?" Setelah kejadian itu Hamzah merasa terenyuh hatinya sehingga melindungi perjuangan Nabi Muhammad. Selanjutnya dalam perjuangan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad, disampaikan Hamzah, tokoh-tokoh penting lainnya adalah Umar bin Khattab. Bermula pada saat ia berniat membunuh Nabi Muhammad. Pada saat di tengah perjalanan di situ dihadang oleh adiknya oleh seseorang, yaitu Didarul Arkam. Hal kisah-kisah tersebut itu memang sudah sangat kita ketahui bahwasanya Sayyidina Umar itu lantaran mendengar surat ayat Al-Qur'an dalam surat Toha, di situ terbuka hatinya untuk menganut ajaran agama Islam. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan kalian baca di buku kalian untuk selanjutnya. Semoga ilmu kita sedikit bisa bermanfaat di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.